Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. OpenAI kembali menegaskan komitmen mereka untuk membuat teknologi yang lebih canggih dan akurat. Dan kali ini mereka mengumumkan kehadiran teknologi AI baru yakni GPT-5 yang akan segera mereka hadirkan di akhir tahun ini. OpenAI kembali menegaskan komitmen mereka untuk membuat teknologi yang lebih canggih dan akurat. Kali ini mereka mengumumkan kehadiran teknologi AI baru yakni GPT-5 yang akan segera mereka hadirkan di akhir tahun ini. Teknologi GPT-5 diharapkan menjadi lompatan besar dalam dunia teknologi AI global. Karena sebelumnya OpenAI baru mengambil sikap lebih tegas dalam hubungannya dengan Microsoft, serta seakan menantang perusahaan lain seperti merambah wilayah yang selama ini dikuasai oleh pemain besar AI lainnya seperti Palantir. CEO OpenAI, Sam Altman, baru saja menjadi tuan rumah podcast pertama perusahaan. Dalam perbincangan yang menarik, Altman mengumumkan bahwa GPT-5 akan hadir musim panas ini. Ketika ditanya tentang jadwal rilis model GPT-5, Altman mengatakan mungkin sekitar musim panas ini, tetapi ia tidak tahu persis kapan. Model baru ini diperkirakan akan memiliki kemajuan signifikan dibandingkan pendahulunya dengan kemampuan memori yang lebih panjang, kemampuan untuk memahami gambar, kode audio dan video, serta kapasitas untuk mengkoordinasikan tugas di berbagai alat. Probably sometime this summer. Right. I don't know exactly when. One thing that we go back and forth on is how much are we supposed to turn up the big number on new models versus what we did with GPT-4o, which is just better and better and better and better. Berbagai sumber IDX Channel. Pendiri SoftBank Group Masayoshi Son berencana menggandeng perusahaan chip asal Taiwan yakni Taiwan Semiconducting Manufacturing Company atau TSMC untuk membangun kompleks industri. Proyek ini memiliki nilai $1 triliun Amerika di negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Pendiri SoftBank Group Masayoshi Son berencana menggandeng perusahaan chip asal Taiwan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, untuk membangun kompleks industri besar senilai $1 triliun Amerika di negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Menurut sumber Bloomberg, proyek ini akan fokus pada pengembangan robot dan kecerdasan buatan atau AI. Pejabat SoftBank juga telah berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat baik di tingkat federal maupun negara bagian untuk membahas kemungkinan mendapatkan insentif pajak bagi perusahaan yang akan membangun pabrik atau berinvestasi di kawasan industri tersebut. Jika proyek ini berjalan, nilai proyeknya 2 kali lipat dari proyek lain bernama Stargate yang juga akan membangun pusat data di seluruh Amerika Serikat. Proyek Stargate didanai SoftBank bersama dengan OpenAI dan Oracle. Menurut Bloomberg, SoftBank ingin TSMC ikut dalam proyek ini, tetapi belum jelas apakah TSMC berminat atau tidak. Saat dimintai komentar, SoftBank menolak memberikan pernyataan. TSMC serta Gedung Putih dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat juga belum memberikan tanggapan. Berbagai sumber IDX Channel. Pabrikan otomotif BMW membuat terobosan baru dengan memperkenalkan bahan alternatif serat karbon yang lebih ramah lingkungan, di mana material baru ini memiliki potensi untuk mengurangi emisi CO2 hingga 40% dibandingkan serat karbon konvensional. Pabrikan otomotif BMW membuat terobosan baru dengan memperkenalkan bahan alternatif serat karbon yang lebih ramah di lingkungan dan terbuat dari serat alam tanam flex, di mana material serat dari BG Flex ini dikembangkan melalui kerjasama dengan perusahaan asal Swiss, Becom, yang umumnya digunakan untuk kain lenin dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi material kuat dan tahan lama. Selain itu, pihak BMW mengklaim material tersebut memiliki potensi untuk mengurangi emisi CO2 hingga 40% dibandingkan serat karbon konvensional. Bahkan tak hanya ramah lingkungan, material baru ini juga lebih mudah didaur ulang, terutama saat kendaraan mencapai akhir masa pakainya. Dalam tahap uji coba, material flex tersebut telah digunakan pada berbagai bagian bodi mobil BMW M4 Cup, termasuk atap, diffuser belakang, dan sisipan pada kap mesin. Selain itu, bahan ini juga telah berhasil lolos uji homologasi kendaraan, serta terbukti tetap kuat di berbagai lintasan balap. Adapun komposit alami ini pertama kali digunakan oleh BMW M Motorsport di ajang Formula E musim 2019, dan terus dikembangkan untuk mobil balap seperti M4 DTM dan M4 GT4 di ajang 24 Hour of Nürburgring, di mana pengguna komposit berbasis bahan alami kini menjadi bagian penting dari strategi lightweight design di dunia motorsport. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, masih dari dunia otomotif, pemirsa, di mana Ferrari memutuskan menunda peluncuran mobil listrik pertamanya hingga tahun 2028. Keputusan ini diambil di tengah permintaan pasar yang masih lemah untuk mobil listrik di segmen supercar dan mobil mewah. Mobil listrik Ferrari yang diberi nama Electrica awalnya dijadwalkan meluncur pada 2026. Namun produsen asal Italia itu kini menargetkan peluncuran baru pada tahun 2028. Alasan utama penundaan adalah karena segmen konsumen supercar disebut masih lebih menyukai mobil berbahan bakar bensin dibandingkan listrik. Ferrari sempat menargetkan produksi 5.000 hingga 6.000 unit untuk model Electrica dalam 5 tahun awal. Namun kini target itu diragukan bisa tercapai. Kondisi pasar dinilai belum sepenuhnya siap menerima elektrifikasi di kelas kendaraan mewah dan performa tinggi. Penundaan ini juga dimanfaatkan Ferrari untuk menyempurnakan pengembangan teknologi mobil listrik mereka. Produsen berlogo kuda jingkrak itu bertekad menghadirkan performa dan daya tahan yang tidak kalah dari versi bensin mereka. Adapun langkah serupa juga dilakukan oleh pesaing Ferrari, Lamborghini, menunda peluncuran mobil listrik pertama mereka ke 2029. Sementara Maserati bahkan menghentikan proyek mobil listrik MC20 demi fokus pada pengembangan mesin konvensional. Berbagai sumber, iDex Channel. Wahana antariksa Starship milik SpaceX kembali meledak saat pengujian di Texas. Insiden ini menjadi kemunduran terbaru bagi ambisi Elon Musk dalam menjelajahi Mars. Ledakan terjadi Rabu malam sekitar pukul 11 waktu setempat di fasilitas uji SpaceX Starbase Brownsville, Texas. Roket Starship tengah menjalani persiapan penerbangan uji ke-10 saat insiden terjadi. Perusahaan menyebut penyebabnya adalah anomali besar namun memastikan seluruh personel selamat. Elon Musk dalam unggahan di platform X menyebut penyebab awal kemungkinan berasal dari kegagalan tekanan pada tangki penyimpanan nitrogen. Tangki tersebut disebut Composite Overwrap Pressure Vessel atau COPV. Jika benar, ini menjadi pertama kalinya desain COPV mengalami kegagalan seperti ini. Video di media sosial menunjukkan Starship meledak 2 kali berturut-turut, menerangi langit malam dan menebar puing ke udara. Ledakan juga menyebabkan puing-puing melesat ke sekitar lokasi tapi tidak ada korban jiwa. Tim teknis SpaceX kini bekerja sama dengan lembaga lokal dan federal untuk menyelidiki dampak lingkungan. Ini bukan pertama kalinya Starship gagal dalam pengujian tahun ini. Pada Mei, roket berputar di luar kendali sebelum gagal menyelesaikan misi. Pada Januari lalu, Starship juga meledak beberapa menit setelah lepas landas dan puingnya jatuh hingga Kepulauan Karibia. FAA menyatakan penyebab sebelumnya adalah kegagalan perangkat keras di salah satu mesin. Adapun SpaceX telah menjalankan 8 perbaikan sesuai arahan FAA sebelum uji coba terakhir pada akhir Mei. Namun hasilnya tetap belum sesuai harapan. Berbagai sumber, iDex Channel. Pemirsa, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.